Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi untuk belajar firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita Matius pasal 19 dan kita sudah tiba pada ayat yang ke-27. Matius 19 ayat 27 hingga ayat yang ke-30. Mari kita belajar ayat per ayat. Kemarin kita sudah belajar ada seorang anak muda yang mau mengikut Yesus, tetapi hatinya terikat kepada hartanya. Kemudian Alkitab berkata, maka pergilah orang ini dengan sedih karena banyak hartanya. Mari kita baca ayat 27, apa tanggapan murid-murid. Ayat 27 demikian bunyinya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini, mewakili murid-murid yang lain, telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Pertanyaan ini pertanyaan yang wajar. Kalau tadi ada orang mau ikut Yesus, meninggalkan hartanya, mendapatkan Yesus, mengikut Yesus, tidak mau. Sekarang Petrus menanggapi, Tuhan, kami sudah ikut Engkau. Semua sudah kami tinggalkan. Dapat apa dong? Saya rasa kita semua juga pasti punya pertanyaan seperti itu, bukan? Dapat apa? Apa jawab Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Apa artinya? Artinya ini bukan berbicara tentang kehidupan sekarang. Ini berbicara tentang kehidupan nanti, yaitu pada waktu penciptaan kembali. Kapan itu? Apabila Anak Manusia, maksudnya Yesus Kristus, bersemayam di tahta kemuliaannya. Di mana itu? Di kehidupan yang nanti. Maka Yesus berjanji, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, inilah yang disebut sebagai menghakimi bangsa-bangsa, atau yang disebut sebagai duduk di tahta bersama dengan Yesus, hidup di dalam kemuliaan, menerima penghormatan, menerima kenikmatan surgawi, menikmati kemuliaan surgawi bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu kita sudah berada di sana, kita bukan sekedar masuk surga. Waktu kita di sana, kita bukan sekedar hidup kekal, bukan sekedar hidup asal masuk, asal menikmati hidup, asal menikmati yang namanya hidup di kekekalan. Tetapi Alkitab berkata, kamu akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi kehidupan yang akan kita alami nanti bukan kehidupan biasa, tetapi kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Tidak lagi memikirkan perkara-perkara dunia, tidak lagi memikirkan kawin mengawinkan, tidak lagi memikirkan hal-hal yang lain, tetapi menikmati apa yang Tuhan janjikan, yaitu memerintah bersama dengan Dia. Nah, kemudian bagaimana sekarang? Apakah hanya itu janji Tuhan bagi kita? Bagaimana dengan kehidupan sekarang? Kan kita hidup bukan hanya untuk masa depan, kan? Kita juga masih hidup di dalam dunia. Lalu apa dong? Nah, ayat yang ke-29 berkata dengan jelas, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, perhatikan baik-baik. Sebab kalau kita hanya copot ayat ini,
dan kita langsung tafsirkan begitu saja, kita jadi duniawi. Perhatikan, dan setiap orang yang karena namaku, karena nama Yesus, meninggalkan satu, meninggalkan rumahnya, dua, meninggalkan saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, tiga, bapak atau ibunya, empat, lima, anak-anak atau ladangnya, akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Apa maksud 100 kali lipat di sini? Nah, seringkali kita salah memahami ayat ini karena pola pikir kita ini duniawi, cuan, untung terus. Sehingga seringkali kita berpikir, oh, kalau ikut Yesus berarti cuannya 100 kali, untungnya 100 kali. Hati-hati. Perhatikan, Yesus berkata, siapa yang meninggalkan rumahnya karena dia, meninggalkan saudaranya laki-laki, saudara perempuan, bapak ibunya, anak-anak atau ladangnya, menerima kembali 100 kali lipat. Kalau begitu, kalau memang kita mau menafsirkan seperti itu, berarti kalau kita meninggalkan bapak atau ibu kita, berarti kita dapat 100 bapak, kita dapat 100 ibu, kita dapat 100 saudara laki-laki, dapat 100 saudara perempuan, dapat 100 anak-anak. Nah, artinya pemahaman kita keliru. Yang disebut menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal, artinya apa? Artinya tadi Alkitab katakan bahwa kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Tetapi bagaimana dengan hidup kita sekarang? Hidup kita sekarang Tuhan yang peliharakan. Sekali lagi, nah 100 kali lipat di sini dalam maksud, dalam arti kata tidak akan ditinggalkan sendiri. 100 kali lipat di sini dalam arti kata bahwa Allah memiliki lebih dari yang kita butuhkan. 100 kali lipat di sini berarti bahwa kalau kita sudah meninggalkan segala-galanya, maka yang kita akan terima nanti dikatakan dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, perhatikan baik-baik di ayat paralel. Kalau kita membaca, Yesus berkata, hari ini juga kalau kamu sudah meninggalkan orang tuamu dan saudaramu, hari ini juga kamu akan mendapatkan itu, mendapatkan upah 100 kali lipat. Nah, saya sudah katakan tadi, tentunya bukan sekedar upah atau berkat-berkat materi. Pemeliharaan Tuhan pasti pelihara, sebab Dia adalah Jehovah Jireh, Dia adalah Yahweh Yireh, Allah yang memelihara. Dia pasti memelihara. Tetapi yang lebih lagi bukan sekedar hidup di masa kini. Nah, coba perhatikan di sini ayat yang ke Matius 19 ayat yang ke-20, ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi memerintah bersama dengan Yesus, hidup di dalam kemuliaannya. Jadi upah yang akan kita terima, hidup di dalam kemuliaannya. Upah yang akan kita terima, hidup dalam pemeliharaannya. Dan upah yang kita terima adalah hidup yang kekal. Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita hanya berpikir materi, cuan. Sebab kalau kita sampai berpikir ke situ, kita harus ingat lagi konteksnya. Yesus sudah mengajar konteksnya orang muda yang kaya, yang hatinya terikat kepada hartanya, yang justru karena hartanya yang berlimpah-limpah itu, orang muda ini tidak mau ikut Yesus. Nah, ikut Yesus, apa yang akan kita terima? Kemuliaan bersama dengan Kristus. Apa yang akan kita terima? Pemeliharaannya, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan upah yang kita terima, kita hidup di dalam kekekalan. Nah, tetapi kita lihat prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Maksudnya, upah yang akan kita terima itu berbeda dengan pola pikir kita. Kita seringkali berpikir kalau orang banyak jasanya untuk Tuhan, wah ini mungkin
upahnya, atau orang itu terkenal, masuk YouTube, masuk Instagram, followernya, subscribernya puluhan ribu, jutaan bahkan, terkenal di mana-mana, namanya terkenal. Wah, dia mungkin akan dapat upah yang lebih besar. Prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus tidak begitu. Yang terdahulu menjadi terakhir, yang terakhir menjadi yang terdahulu. Yesus mengajarkan siapa yang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah dia menjadi hamba. Siapa yang ingin menjadi penguasa, siapa yang menduduki tempat yang besar, tempat yang tinggi, hendaklah dia menjadi yang terkecil di antaramu. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sekalian, selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, biarlah kita bukan hanya sekedar cari nama, biarlah kita bukan menjadi orang yang mengejar pamor, mengejar nilai-nilai di hadapan manusia, tapi kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, setia dengan perkara-perkara yang kecil, setia dengan kepercayaan yang Tuhan beri. Maka Alkitab katakan ada upah yang menanti kita, karena yang terdahulu akan menjadi terakhir, yang terakhir akan menjadi terdahulu. Prinsip dunia bertolak belakang. Prinsip dunia yang terdahulu ya terdahulu, yang terbelakang ya terbelakang. Yang terkenal atau yang punya posisi, punya jabatan di gereja, waduh, dia nanti di sorga dapat posisi yang enak. Tetapi mungkin yang dapat posisi yang tinggi di sorga bukan orang-orang yang namanya kita kenal sekarang, bukan orang-orang yang punya status dan posisi di gereja, tapi mungkin ibu-ibu yang sederhana, bapak-bapak yang sederhana, yang mungkin tidak terkenal namanya, tidak pernah tampil di panggung, karena Alkitab yang mengatakannya. Mari belajar setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Hidup jangan hanya sekedar untuk mengejar apa yang ada di dalam dunia. Hidup jangan sekedar mengejar apa yang kita makan, minum, pakai, tapi cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup untuk kehidupan yang akan datang. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biar firman-Mu jadi kekuatan bagi kami untuk kami fokus bukan hanya kepada masalah-masalah atau hal-hal duniawi. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Jikalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan, tolong kami supaya pikiran kami bukan seperti orang dunia yang seolah-olah tidak ada kehidupan setelah kematian, yang seolah-olah hanya hidup untuk di dunia ini. Tetapi Tuhan, tolong kami untuk kami hidup memikirkan kehidupan setelah kami nanti selesai dalam kehidupan di dunia ini. Terpuji Engkau ya Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan sampai jumpa lagi